saya hormati Mas Jamaluddin Ahmad, psikolog, Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Ustadz Muhsin MA, MH, Ketua PWM NTT, dan juga yang di kanan kami yang habis neraktir saya makan malam dengan ikan apa saja tadi lupa saya namanya. Pak Rektor Prof. Zainur. Izinkan saya mulai dengan RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Sudah 2 tahun diputuskan, tapi masih saja ya dianggap perlulah untuk disampaikan. Yang pertama, ketika diputuskan di Muktamar Solo, Muktamar ke-48, dengan adanya teknologi informasi sekarang ini kan bisa dikatakan dalam menit yang sama sudah tersebar ke seluruh pelosok, ke seluruh penjuru di dunia ini. Salah seorang teman dulu asalnya dari Aceh, sekarang menjadi anggota Board of Directors MEC, sekolah kita di Melbourne itu, bertanya tapi sekaligus juga menegur. Apa-apaan Pak Dahlan gitu. Islam is Islam, titik. Tidak usah diberi embel-embel apapun. Gitu. Sudah cukup Islam gitu saja. Tidak usah pakai berkemajuan. Ya, saya rasa perlu penjelasan itu. Maka saya ketik di HP saya ini, WA saya terpanjang seingat saya, menjelaskan kepada beliau. Setelah selesai membaca, apa jawabnya? Setuju 100%. Alhamdulillah. Jadi seseorang yang tadinya meragukan dan mensalah tafsiri Islam berkemajuan itu kemudian menjadi paham. Ada beberapa pikiran utama di situ. Yang pertama ialah yang berbunyi bahwa sesungguhnya agama Islam itu membawa kemajuan. Dan itu tidak bisa dibantah. Firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, dan sama dengan yang kita peringati saat ini, kita diingatkan bahwa persamaan dan kesetaraan manusia itu tidak ada yang boleh kemudian melebihi dan mengambil hak-hak yang lainnya. Manusia satu dengan lainnya itu sama. Termasuk juga laki-laki dan perempuan. Kalau dalam skala kecil itu namanya perbudakan. Kalau dalam skala besar, masyarakat bangsa yang namanya penjajahan. Dan kita sekarang sedang memperingati Indonesia yang ke-80. Jadi 14 abad yang lalu, Islam itu sudah mengajarkan adanya persamaan, adanya kesetaraan tadi. Jadi kalau ada Declaration of Human Rights, itu kan baru kemarin sore gitu ya. Kita kadang-kadang melihat Declaration of Human Rights itu sebagai sesuatu tonggak yang hebat gitu bagi kemanusiaan, bagi persamaan dan kesetaraan, tapi sebetulnya itu kan sangat usang. Islam telah jauh lebih dulu. All men are born equal. Semua manusia itu dilahirkan sama. Equality before the law. Persamaan di hadapan hukum dan yang lain-lainnya.
nggak boleh diperpanjang. Karena nanti ceritanya akan sangat panjang kalau gitu. Pemikiran yang kedua ialah difahami dan diamalkan dengan baik dan benar akan menghadirkan masyarakat unggul dan berperadaban tinggi. Difahami dan diamalkan dengan baik dan benar akan menghasilkan masyarakat unggul berperadaban tinggi. Tidak usah dibantah. Islam mencerahkan dan menerangi dunia ini selama 700-800 tahun. Jadi ketika masyarakat Arab terbelakang, orang sekarang julukinya dengan jahiliyah, itu kalau kita lihat sejarah, tidak hanya Arab, ya dunia ini dalam kegelapan. Lihat Eropa pada abad-abad itu, abad ke-7, abad ke-8, sama dalam kegelapan, dalam gelap gulita, dalam kejahilan dan kejahatan yang luar biasa. Saya beberapa kali masuk di museum-museum di Eropa itu, saya melihat diorama ya. Bagaimana orang yang bersalah itu dihukum dengan digergaji secara hidup-hidup. Luar biasa. Ya. Demikian terbelakangnya manusia itu. Kemudian Islam datang, mencerahkan, menerangi, dan satu yang perlu dicatat, dengan ilmu. Jadi tanpa ilmu tidak akan bisa kemudian ya sampai ke Eropa, sampai menguasai lebih dari sepertiga dunia ini. Dan kalau kita buka HP kita, ya tanya kepada Mbah Google atau kepada AI sekarang itu, ilmuwan-ilmuwan Muslim, maka kita akan melihat jawaban bahkan ilmuwan Muslim pada masa kejayaan itu, the golden age of Islam itu hampir menyelimuti sampai ke setiap disiplin keilmuan. Jadi tidak hanya ilmu atau disiplin-disiplin tertentu, tapi juga sampai fisika, sampai kedokteran, dan yang lainnya. Tidak usah diperpanjang karena itu sudah catatan. Bahwa faktanya mulai abad ke-13 kemudian Islam turun, di Eropa sebaliknya bangkit, itu memang sebuah kenyataan sejarah. Dan terjadi hal yang perlu dicatat, bahwa kebangkitan ilmu di Eropa itu tidak diterima oleh gereja. Maka terjadilah benturan yang keras antara ilmuwan dengan otoritas gereja beserta dogma-dogmanya. Maka akhirnya yang terjadi ialah ilmu sendiri, otoritas dan dogma gereja itu sendiri. Dengan sendirinya ilmu itu menjadi sekuler. Karena kemajuan ilmu tidak bisa diterima oleh agama Kristen yang itu diwakili oleh otoritas gereja tadi. Pemikiran ketiga yang mendalam ialah bahwa sesungguhnya manusia itu makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling terhormat, yang paling bermartabat dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karenanya, maka manusia itu mengemban amanah kebajikan universal. Seperti apa? Tadi itu, persamaan. Apa yang lainnya pasti keadilan. Apa yang lainnya kejujuran. Apa yang lainnya kerja keras. Dan lain-lain. Jadi Islam itu hadir mengemban keutamaan universal itu. Dan bukan sebaliknya. Dan yang keempat, yang mengemban amanah sebagai rahmatan lil alamin. Penekannya ialah pada kemanusiaan. Kalau sudah kemanusiaan itu tidak kemudian memandang apa golongan, apa agama, apa sekte, apa yang lainnya. Semua manusia itu
sama. Gitu. Pasti di dalam perbedaan-perbedaan itu. Maka fungsinya bagaimana memelihara, menjaga, memakmurkan alam gitu, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran umat manusia itu sendiri. Dan saya kira ini juga sudah lama dipegang oleh Muhammadiyah. Muhammad berikutnya, jadi masih ada beberapa catatan, tapi waktunya pasti tidak akan cukup. Berikutnya ialah penekanan pada gerakan. Jadi Muhammadiyah memilih itu nama itu gerakan. Gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah Movement. Bukan organisasi, bukan yang lain. Kata resminya kan itu gerakan. Maka itu mengandung suatu pesan yang sangat kuat, yang nama Muhammadiyah itu harus selalu bergerak. Gitu. Selalu move on, move on, move on. Kalau perlu moving. Yeah. Jadi selalu bergerak. Dan gerakannya itu ditandai dengan 4. 1, gerakan dakwah. 2, gerakan tajdid. 3, gerakan ilmu. 4, gerakan amal. Maka dilihat dari manapun gerakan Muhammadiyah itu hendaklah atau hendaknya mencerminkan keempatnya itu. Yaitu gerakan dakwah. Ada satu yang menarik. Sebagai gerakan dakwah, maka Muhammadiyah harus lebih baik dari yang lain. Sebagai manusia dakwah, ya, sebagai pendakwah, sebagai dai, orang Muhammadiyah harus lebih baik dari yang lain. Dakwah dalam pengertian yang sering kita tangkap kan ajakan, seruan. Maka yang mengajak dan menyeru harus lebih baik dari yang diajak. Bagaimana mungkin mengharapkan sebuah bayangan itu lurus kalau tonggaknya itu sendiri bengkok? Dipahami dengan baik. Kita itu mengajak, menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan seterusnya itu, maka di dalamnya ya, ada pesan kuat. Harus lebih baik. Buya Syafi'i Ma'arif pernah mengatakan, alhamdulillah orang Muhammadiyah itu sedikit lebih baik dari masyarakat pada umumnya. Ya kita tinggal pesimis atau optimis gitu. Kalau pesimis ya cuma sedikit gitu. Kalau optimis, alhamdulillah meskipun sedikit punya modal lebih baik. Mau nggak mau. Apakah harus menjadi yang terbaik? Barangkali yang tidak. Yang pertama dari niat untuk lebih baik. Yang kemudian saya kira, ya, above the average itu sudah boleh lah. Ya. Di atas rata-rata lah minimal. Gitu. Saya pernah ditanya anak saya, Pak Dahlan, Bapak dulu kalau sekolah pernah jadi juara apa tidak? Saya jawab, seingat saya belum pernah jadi juara. Tapi kalau satu kelompok misalnya 30, itu 10 itu baik, 10 kemudian cukup, 10 kurang, Bapak dimanapun selalu termasuk yang 10 terbaik. Tapi tidak pernah yang pertama. Gitu. Termasuk pembuatan buku ajar ya. Departemen yang saya pernah ikut menyusunnya itu ya termasuk tadi itu. Above the average dalam pengertian kelompok yang baik. Yang setidaknya kita berusaha untuk lebih baik, gitu. Semakin lebih baik. Yaumihi ahsanu bi amsihi. Barangkali itu yang dipegang aja. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang kedua ya kita itu gerakan tajdid. Gerakan tajdid itu sebuah gerakan yang membuka pintu ijtihad seluas-luasnya. Tidak bermadhab.
Ya, kita memang tidak mengikatkan diri kepada mazhab. Kita rujuk dalam Al-Quran wa Sunnah. Dalam 5 karakteristik Islam berkemajuan itu yang pertama berdasar tauhid, yang kedua bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa tidak ke sana? Ya karena yang namanya apa? Pengelompokan, ya, berdasarkan imam-imam yang banyak itu kadang-kadang atau seringkali satu dan yang lainnya berbeda. Dan itu pasti masa lalu yang tidak bisa menjawab persoalan masa kini. Jadi misalnya sekarang ini kita dalam ancaman the shortage of energy, the shortage of food, the shortage of water. Gitu. Kalau itu kita buka, gitu, kitab-kitab lama barangkali sulit menemukan jawabannya. Bahkan yang monggo nanti bisa setuju atau tidak. Dosen Prof. Zainur ini berusaha mencari beasiswa ke luar negeri dan berhasil. Ya dapat beasiswa misalnya di Amerika, di Inggris atau Australia. Sedangkan dosen yang bersangkutan itu perempuan. Diambil apa tidak? Kalau kita buka kitab klasik, pasti nggak diambil. Perempuan pergi meninggalkan rumah, itu harus seizin suami. Atau harus ada yang menemani. Apalagi lama, bertahun-tahun. Apalagi jauh, ribuan kilometer. Ini harus dikaji lagi. Kalau kita tidak memperbolehkan, barangkali semakin sedikit ilmuwan perempuan itu. Nyun sewu, anak saya sekian tahun yang lalu, lulus di Universitas Melbourne, Australia. Saya bimbang, saya izinkan atau tidak, saya izinkan atau tidak, saya izinkan tidak. Bismillah, saya izinkan. Karena sekarang sedikit banyak tahu kehidupan di sana. Bahkan hidup di sana bisa lebih aman daripada di sini. Insya Allah. Akhirnya kemudian yang pulang selamat dan seterusnya. Sekarang kembali ke sana lagi untuk S3. Jadi persoalan-persoalan itu banyak. Persoalan yang kaitannya dengan lingkungan. Itu agak sulit. Kalau kita menggunakan referensi-referensi lama. Jadi pintu ijtihad itu harus dibuka. Tardis cukup tangkap ini. Cukup tangkap dalam hal ini. Ada fikih air, ada fikih pajak progresif. Maaf, Pak, zakat ya. Ada zakat kontemporer. Tapi memang saya kira betul. Jadi pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya jenis pekerjaan itu kan sangat-sangat terbatas. Sedangkan jenis pekerjaan sekarang luar biasa. Seorang konsultan itu memasang waktu itu per setengah jam. Tarifnya bisa ratusan bahkan ribuan dolar. Apakah dikenakan zakat sama dengan petani? Saya kira harus beda. Contoh yang lebih kecil ya, dokter. Kebetulan yang saya alami itu dokter kulit. Sudah lama ini. Saya ngantar keponakan saya. Ada apa ini? Gitu. Ini dok, gitu lah. Ponakan ini kok di pipinya ini ada putih-putih. Gitu. Kemudian dilihat. Gitu. Gak sampai 1 menit ngelihatnya itu. Gitu. Tulis resep.
200.000. Obatnya beli di sini ada apoteknya. Apotek milik dia. Gitu. Apa mau dizakati sama dengan petani? Yang harga pupuknya mahal, harga bibitnya mahal, mengairinya susah, menjaga dari nanam sampai panen itu luar biasa. Harus berani mengatakan, mereka harus dikenakan zakat yang berbeda. Sehingga ada kemudian istilah yang dulu oleh Pak Amin Rais dikatakan zakat profesi itu. Kalau perlu sampai humus, sampai 20%. Ya, monggo saja, tapi yang pernah persoalannya itu menjadi berbeda. Hadirin sekalian yang kami hormati, gerakan kita tadi yang pertama, gerakan dakwah, yang kedua gerakan tajdid, membuka pintu ijtihad, yang ketiga gerakan ilmu. Bagaimana mencari uang gitu? Ya bekerjalah, ya dengan ilmu, tidak dengan membaca mantra-mantra tertentu. Baca ini 100 kali selama 30 hari berturut-turut, enggak boleh putus. Nanti rezeki akan mengejarmu. Ya. Kamu cukup pangku tangan akan mengejarmu. Ya Muhammadiyah enggak ngajarkan gitu. Ya. Sudah married belum? Sudah? Sudah keluarga? Oh sudah, yang belum ada ini? Ya. Oh ada itu. Ya. Baca tertentu. Ya. Jangan lupa setiap habis sholat gitu. Nanti dia akan luluh gitu ya. Tidak usah didatangi, akan datang sendiri gitu. Muhammadiyah bukan tipe gitulah. Mencari rezeki di samping doa juga mesti harus usaha. Ya bekerja, namanya saja mencari nafkah. Jadi penekannya pada ilmu itu memang ya ke sana. Dan ya segalanya, ilmu itu kan segalanya. Akhlak dengan ilmu penting mana? Akhlak dengan ilmu penting mana? Ya penting akhlak lah ya. Berilmu tapi tanpa akhlak rusak dunia ini. Tapi ingat, tanpa ilmu amal itu tidak bisa maksimal. Tidak bisa salih, tidak bisa salih. Karena bodoh, ya ditipu terus kan gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang satu sebenarnya. Akhlak dan ilmu itu sebetulnya satu dan itu kunci kemajuan sebuah bangsa. Jadi bangsa-bangsa yang maju itu maaf, ya, jangan dicap mereka itu moralnya jelek, akhlaknya jelek. Tidak. Seluruh bangsa yang maju itu akhlaknya bagus. Enggak mungkin kalau tidak disiplin mereka bisa maju. Tidak mungkin kalau mereka malas bisa maju. Enggak. Tidak mungkin mereka tidak jujur bisa maju. Mereka jujur. Cuma ada satu memang. Yang sampai saat ini saya belum bisa memperoleh jawaban. Masalah hubungan laki dan perempuan. Nah kalau itu memang luar biasa. Jadi memang sebagian negara itu ya sudah mengabaikan apa yang artinya pernikahan. Diabaikan. Suatu hari seorang dosen saya waktu saya di Sydney itu kan selama 3 minggu, 3 pekan berturut-turut tidak ngajar. Kami bersama teman-teman nengok ternyata sakit keras. Saya sudah tahu bahwa menanyakan sesuatu yang sifatnya privat itu tabu. Tapi saya nekat saja. Saya katakan, dia itu aslinya keturunan Belanda, namanya tidak usah disebutkan lah. Saya tanya, gitu. Sesuatu yang tabu itu sebetulnya. Mengapa Anda tidak married? Kalau married kan ada yang jaga. Jadi Anda sakit, istri bisa gitu. Apa jawabnya? Dengan marah pasti, karena saya bertanya sesuatu yang sebetulnya tidak boleh. Dahlan. Kamu tahu enggak bedanya orang married dan tidak?
Bedanya itu pada secarik kertas ini loh. Bahwa kamu itu suami istri. Saya tidak butuh kertas itu. Nah, repot tau itu. Repot tadi. Tapi kalau sudah masalah hubungan laki dan perempuan, itu memang kita nggak bisa paham. Tapi kalau kejujuran, ya, kemudian juga kebersamaan dan lain-lain itu sangat tinggi. Jadi di negara-negara maju itu masyarakat lapisan bawah itu diangkat setinggi-tingginya. Sehingga kelas menengah itu tidak mungkin memperkerjakan ini. Dilihat dari pembantu rumah tangga, dosen-dosen di Indonesia itu lebih dahsyat. Mereka punya pembantu rumah tangga. Dosen-dosen di luar negeri itu nggak punya, nggak mampu. Misalnya gaji mereka 10.000, maka kalau punya pembantu rumah tangga, minimal dia harus membayar 4 atau 5.000. Mesti maneman. Belanjanya hanya 10, diberikan hampir separuh untuk rumah tangga. Saya pernah 3 minggu tinggal di rumah James Peacock di North Carolina. Dia itu kan ketua antropolog dunia, pernah dapat itu. Istrinya dosen musik, tidak punya pembantu rumah tangga. Kalau mobil kotor dicuci sendiri. Kalau sangat kotor karena habis dari luar kota baru telepon. Maka nanti akan datang pencuci mobil. Datang dengan mobil yang bagus. Nah, kemudian dia tidak mampu punya pembantu rumah tangga yang full time. Hanya 3 kali seminggu datang. Ketika datang 2 perempuan itu, begitu turun dari mobil yang bagus juga, langsung bekerja. Begitu 3 jam dia pergi, pindah ke tempat lain. Jadi tidak bisa full time. Jadi prasangka ini ya saya kira keliru. Ya termasuk yang tetangga kita yang dekat di Australia aja kan penghargaan itu kan tinggi, upah itu kan tinggi. Kita punya sekolah di sana, Muhammadiyah Australia College, sangat maju, alhamdulillah. Sekolah di sana itu sekolah swasta itu 100% dibiayai negara. 100%. Tahun kemarin dapat 25 miliar kalau dirupiahkan. Tahun ini dapat 37 miliar untuk gaji, untuk operasional. Itu sudah dirinci. Kepala sekolah sekian, wakil sekian, guru senior sekian, guru bantu sekian, penjaga malam sekian, cleaning sekian. Jadi tinggal bagi. 100%. Boleh narik SPP, boleh. Khusus untuk pengembangan. Dan ini diaudit oleh pemerintah. Guru baru 0 tahun. Gajinya kalau dirupiahkan 25 juta. Yuk ke sana yuk. Ya kan gitu. Jadi jangan salah tangkap. Dan sekolah kita di sana persis seperti sini. Ada AIK, ada Al-Islam Kemuhammadiyah. Tiap harinya itu 150 menit malah untuk AIK. Di awal pelajaran, di akhir juga. Jadi insya Allah terjagalah keislamannya. Dan itu dibolehkan. Tapi juga jangan terkejut. Kalau hari raya Idul Fitri itu nggak libur. Saya pernah lebaran di sana. Pagi bawa sajadah sarungan sholat id gitu. Pulang ke ke flat itu ya. Itu kemudian noto buku itu masukkan ke tas gitu. Berangkat ke kampus gitu. Sambil jam berebes sedikit lah. Bakdo kok sekolah. Artinya sedang hari raya malah masuk sekolah. Yang lain lagi. Tapi tidak seluruhnya kemudian negatif. Jadi kembali ke tadi itu. Ada kembali kepada ilmu dan yang terakhir amal.
Saya semula merasa dan mengiyakan semangat berinfak, bersemangat bersedekah. Orang Muhammadiyah itu menurun. Tapi setelah ada lazismu, hilang dugaan itu. Karena sekarang lazismu itu sebagai lembaga penghimpun zakat, infak, sedekah yang terbesar di Indonesia. Alhamdulillah. Dan setiap kali pengumpulan dana untuk korban kemanusiaan, ya, misalnya Rohingya, Myanmar itu, misalnya Palestina, kita selalu berlebih dari yang ditarget. Sehingga misalnya kita bisa membuat rumah sakit di Palestina itu kan kelebihan dari dana yang tadinya dikumpulkan. Cuma sekarang sudah hancur. Sudah dibom oleh Israel rumah sakit Muhammadiyah di sana. Nanti bangun lagi. Bangun lagi. Jadi gerakan amal ini harus tetap kita tumbuhkan terus. Harus kita tumbuhkan terus. Ini sebagai kekuatan. Ya berbeda Pak, orang di Jawa dengan di sini. Ya beda lah siapa yang bilang sama. Tapi ruh ya itu tetap sama. Kan simbol kita matahari, ya kan? Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Maaf, suara saya itu bagusnya kalau pagi. Kalau malam gini ini mah enggak bagus. Tadi sudah saya beritahu. Usahakan 4 ini tercermin. Ya. Gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan ilmu, gerakan amal. Saya saat ini ditunjuk oleh PP Muhammadiyah menjadi ketua pembangunan gedung PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, yang usianya sudah 58 tahun, tapi sampai sekarang belum punya gedung sendiri. Karena memang gratisan kalau di situ. Sudah terjadi perubahan. Dulu tidak berijazah, sekarang berijazah. Jadi mahasiswa PUTM sekaligus mahasiswa UMY dan mahasiswa UAD, dibagi 2 itu. Ada perkembangan. Kalau dulu sama sekali gratis, sekarang ada sedikitlah kontribusi. Meskipun beda dengan mahasiswa yang lainnya. Nah ini kepingin punya gedung. Kebetulan ada Agnia ya yang wakaf sebanyak 3.000 meter persegi. Pernah dibentuk panitia, tapi nggak jalan. Kemarin dibentuk lagi, saya ditunjuk ketua panitia. Gitu. Bismillah. Gitu. Gambar sudah jadi. Biayanya cuma 34 M. Gitu. Modalnya dari mana? Ya dengan bis saja. Bismillah maksud saya. Alhamdulillah jalan itu insya Allah jalan. Pada pencanangan pembangunan ini, Mas Jamal ini kami minta untuk ikut ngisi. Tapi waktu itu ada satu hal sudah jalan, sudah jalan. Dari kita mencoba mendekati dari pemerintah, dari berbagai lembaga, baik di luar maupun di dalam Muhammadiyah dan perorangan, termasuk PTM-PTM. Jadi PTM 160-an di Indonesia ini kami sudah bicara dengan Majelis Dikti sepengetahuan PP, nanti 40 diantaranya akan kita minta juga ikut partisipasi. Pasti yang surplus. Kalau PTM yang minus ya nggak mungkin dimintai. Jadi dari 160 diambil 40. Saya tidak tahu ini. UM Kupang termasuk yang mana? Yeah.
Enggak tahu. Tapi kalau dengar gini mau membantu juga boleh. Kebaikan itu kan tidak harus diminta. Jadi lanjutkan. Yang berikutnya 5 karakteristik Islam berkemajuan. 2 sudah saya sebut ya. 1 berdasarkan tauhid. Ini oleh Muhammadiyah tidak bisa ditawar-tawar. Muhammadiyah kok beda dengan saudara kita itu? Ya memang beda. Ya, kalau Muhammadiyah yang namanya tauhid itu ya tidak bisa kompromi. Memahaminya mudah kok. Ya. Al-Fatihah plus Al-Ikhlas. Cukup memahami tauhid itu. Jadi monggo ini kita miliki. Jadi bagaimana dengan tradisi? Ya tradisi yang seperti apa? Kalau tradisi itu menanam kepala kerbau ketika membangun gedung, tidak usah diikuti. Itu sudah jelas mengarah-arah kepada syirik. Memasak makanan bermacam-macam, kemudian dilarung ke lautan. Saya kira tidaklah. Makanan ya untuk manusia saja, masuk dilarung ke lautan. Dan yang lain-lainnya. Keris yang bertuah, bagaimana? Ya enggak lah. Ya. Itu nanti memunculkan syirik. Almarhum Ustaz Muhammad Muqaddas itu kan guru tetap, guru ngaji tetap di Keraton Yogyakarta. Suatu hari kebetulan nyangkut masalah keris. Kemudian Ustaz Muhammad mengatakan enggak boleh beranggapan bahwa keris itu punya kesaktian tertentu, punya tuah tertentu. Itu nanti bisa membawa ke arah musyrik. Sejak itu tidak ditenggang lagi. Diberhentikan sebagai dosen tetap gitu. Keraton Jogja. Yaitu konsekuensi. Itu konsekuensi. Yang saya sebutkan Peacock tadi itu kan ahli antropolog. Dia itu datang ke Indonesia pertama ingin menyelidiki ludruk. Tapi kemudian tertarik kepada Muhammadiyah. Maka dia mendalami Muhammadiyah. Ikut Darul Arkom Muhammadiyah di Buntalan, Klaten selama 2 pekan. Tidak bolos. Hasil salah satu bukunya berjudul Purifying the Faith. Memurnikan keyakinan. Nah, apa atau siapa yang dimasukkan Purifying the Faith itu? Ya Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu sebuah gerakan purifying the faith. Yang kedua, berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah jelaslah pilihan kita. Kita memilih kepada sumber yang genuine, sumber yang otentik, sumber yang memang oleh Al-Quran sendiri disebutkan sebagai sumber itu. Bagaimana dengan imam-imam kita menghargai, menghormati dengan sehormat-hormatnya kepada mereka. Berterima kasih kepada mereka yang telah membuka jalan. Bagaimana bisa berislam ini. Tetapi kita tidak menjatuhkan pilihan kepada salah satu di antara mereka. Yang ketiga apa? Tadi membuka pintu ijtihad. Kemudian yang keempat, karena sudah disinggung banyak, tidak saya uraikan. Yang keempat kan menyebarluaskan Islam wasatiyah. Pilihan kita itu yang di Al-Quran yang ummatan wasaton itu. Jadi menghindari ekstremisme dalam beragama. Kita jujur saja. Ada sebagian umat Islam itu yang milih itu sesuatu yang cenderung ekstrim. Nyanyi boleh apa tidak? Tidak. Nari boleh apa tidak? Tidak. Nyanyi sambil nari boleh apa tidak? Ya pasti tidak. Nyanyi saja enggak boleh. Masang gambar boleh apa tidak? Tidak. Masang gambar hewan? Tidak. Yang boleh apa? Ya gedung boleh. Ya kalau masang gambar gedung boleh. Dan seterusnya. Potret enggak boleh. Potret keluarga enggak boleh. Belajar ke Eropa boleh enggak? Ke Amerika boleh enggak? Tidak boleh. Itu kafir.
ilmunya kafir. Jangan belajar kepada orang kafir. Duh, kok gitu ya? Serba tidak boleh. Muhammadiyah mengizinkan. Silahkan belajar ke sana. Tapi pasang filter, pasang saringan, silahkan. Tapi dipasang filter mana boleh, mana yang tidak. Kalau itu masalah teknologi, masalah yang lain saya kira aman. Tapi kalau masalahnya itu ilmu sosial, itu memang kita harus hati-hati. Yeah. Kita harus memasang filter tadi. Pada satu sisi juga ada sebagian dari kita itu yang ekstrim. Yang lawannya serba tidak boleh tadi itu. Menjadi serba boleh. Misalnya dia berpendapat, serasa angel-angel, enggak usah sulit-sulit. Kalau ingin maju ya tiru saja tahapan perkembangan ilmu di barat itu. Pasti enggak cocok. Karena mereka sudah memisah antara ilmu dan agama, sedangkan kita kan sebaliknya. Tidak ada perbedaan atau pertentangan antara ilmu dan wahyu. Jadi ini yang selalu kita pegang. Maka kita berdiri di tengah. Meskipun juga enggak boleh asal tengah. Ya. Asal tengah enggak boleh. Kita punya pegangan-pegangan. Mereka yang mengedepankan pikiran kemudian melebihi nas Al-Quran, itu sebetulnya akan kemudian berpendapat sangat jauh. Antara lain, gitu. Mereka berpendapat daripada 500 orang jamaah haji tidak pulang ke Indonesia karena meninggal di Arab Saudi. Setiap tahunnya itu ternyata 500 lebih jamaah haji yang tidak pulang itu, yang meninggal di sana. Maka bagaimana kita ke haji di bulan yang lain? Gitu. Haji di bulan yang tidak sibuk, tidak sepi. Nah itu ya sudah tidak genah toh. Ya. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Gitu. Ditentukan waktunya. Kok mau membuat waktu sendiri memberati 500 tadi itu. Dan juga seterusnya. Artinya akan menjadi secara serba boleh. Umatan wasatiyah Islam itu saya mencoba baca-baca itu ternyata juga berarti atau bahkan lebih banyak artinya itu pada kata seimbang. Bukan pada tengahnya, tapi pada kata seimbang. Seimbang antara pribadi dan masyarakat, seimbang antara dunia dengan akhirat, seimbang dan seterusnya. Seimbang antara fisik dan jiwa kita. Dan seterusnya itu. Jadi saya kira ini sangat bagus saya kira. Saya lihat seorang anggota PP yang menerangkan ini mengambil surat Jumat itu. Ketika panggilan sholat datang, tinggalkan duniamu. Bergegaslah kepada Allah dan tinggalkan duniamu. Sampai ayat berikutnya, fa'idha qudiyatis sholah, bertebaranlah ke muka bumi untuk menjadi rezeki. Ini termasuk seringkali atau kadang dikutip sebagai contoh perbandingan itu. Atau ya doa kita itu kan juga doa sapu jagat itu. Itu kan juga mengenai itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kan haji ya. Itu doa dalam rangkaian haji. Sebagian orang itu berdoa hanya untuk dunia saja. Sebagian yang lain berdoa untuk dunia dan akhirat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan itu yang benar. Jadi ada penegasan itu. Nah, kemudian yang terakhir memainkan peran kemanusiaan. Itu tadi. Untuk bagaimana hidup berpegang sebagai selain hamba Allah, juga khalifah Allah
menjaga, memelihara, merawat, nguri-uri alam dan sekitarnya itu untuk kebaikan kehidupan umat secara keseluruhan. Jadi kita ini dilahirkan di Muhammadiyah untuk ke sana itu, untuk berkemajuan. Maju itu artinya di depan. Di depan daripada yang lain. Dulu sebelum ada risalah Islam berkemajuan itu, Bapak-bapak Muhammadiyah itu mengatakan diumpamakan sebuah rangkaian kereta. Jadilah lokomotif. Jangan jadi gerbong. Karena lokomotif itulah yang menentukan berhenti atau berjalannya sebuah kereta. Lambat atau cepatnya sebuah kereta. Dan seterusnya. Dan saya kira itu cocok dengan doa kita toh. Jadi kita mohon di doa itu yang qurrata a'yun itu loh. Waj'alna lil muttaqina imama. Di depan, bukan di belakang. Dan bagaimana faktanya? Faktanya kita di belakang. Ya, faktanya sekarang ini kita di belakang. Kita itu di buritan, kita itu tidak bisa buat apa-apa. Sampai oleh-oleh haji pun dimonopoli oleh Cina. 85% atau 90% oleh-oleh haji itu made in China. Kok orang iso nggawe itu gimana? Jan banget. Sebelah kita itu banget. Nggak bisa apa-apa. Saya sudah skeptis. Cuma bulan terakhir ini jadi berubah saya. Sebulan ini wong Islam ya ono sing ampuh. Bisa membuat rudal untuk ditembakkan dengan jarak 2000 km melalui 3 negara dan mengenai sasaran. Ya, rudal-rudal Iran itu loh. Dahsyat banget itu. Luar biasa itu. Sebelumnya orang Islam ya ampuh ya. Ampuh betul itu. Israel kewalahan gitu, dengklek gitu. Amerika juga merinding-merinding gitu. Habis ngebom 3 itu kan terus berhenti. Ternyata ada yang pinter itu. Bangga. Masalah Syiah atau Sunni itu nomor 2. Mereka mengatakan Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab Al-Quran kita sama. Hebat. Ternyata bisa. Dan ini yang disayangkan dalam kemerdekaan ini. Ini rada melenceng sithik ning ya perlu mumpung ketemu. Jadi kemerdekaan itu apa toh? Kemerdekaan itu satu bermakna kedaulatan. Kemerdekaan itu yang kedua bermakna kemandirian. Saya mau mengutip pembukaan itu, pembukaan UUD 45 itu kan luar biasa. Bahwa penjajahan adalah bertentangan dengan peri kemanusiaan dan ya, seterusnya. Saya kemarin ngaji di tempatnya Pak Iska. Kemarin, Klaten, Masjid Ar-Rahmah. Saya ditanya, Pak Talan temanya apa? Gitu. Saya jawab, ya Agustusan ya, Rahman syukuri. Nikmat Allah. Mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita bisa melihat apakah kita bisa sudah bersyukur atas kedaulatan yang diberikan kepada kita semua. Kedaulatan itu kan nikmat syukur yang paling asasi, yang paling tinggi. Dan ternyata kok belum ya? Kedaulatan itu kan sebuah kewenangan, sebuah pemberian bahwa kamu itu
bisa mengatur dirimu sendiri. Silahkan. Tadinya kan nggak bisa, wong dijajah. Tadinya nggak bisa karena sebagai budak dimerdekakan. Tapi ternyata kan tidak kita manfaatkan. Tidak kita manfaatkan. Aneh. Luar biasa. Sedangkan kutipan yang paling banyak tentang syukur itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ngeri loh. Kalau kita tidak bersyukur, artinya berkufur, azab itu akan datang. Apakah Indonesia tidak bisa swasembada pangan? Saya bukan ahli pertanian, sama sekali bukan. Tapi saya yakin bisa kalau mau. Paling tidak untuk sejumlah komoditi. Kalau belum seluruhnya. Bisa kok. Wong tanah kita subur kok. Ahli pertanian kita banyak. Cuma tidak mau. Lebih suka impor. Buah-buah kita itu kan juga sebetulnya nggak kalah kualitasnya dengan buah impor. Tapi tidak dikelola dengan baik. Yang kemudian kemerdekaan itu artinya kan mandiri. Kemerdekaan itu artinya dalam bahasa Inggris kan bukan freedom, bukan. Bahasa Inggrisnya kemerdekaan itu kan independence. Dari dependent tergantung menjadi independent, tidak tergantung alias mandiri. Sudahkah kita mandiri? Bisa kita jawab sendiri. Yang bisa-bisa tadi itu kan tidak kita lakukan. 1-2 kali ke mana Korea Selatan, saya akan ditanya, kesannya apa Pak Dahlan gitu. Saya ke Korea beberapa kali itu, kesan saya tidak ada jalan rusak di sana itu. Jalannya mulus sekali. Seperti di Kupang yang saya lewati hari ini tadi. Wah. Tapi saya nggak yakin di luar daerah sedikit itu. Makanya saya tambahi seperti yang saya lewati hari ini tadi. Jalan di sana itu mulus-mulus. Bahkan di tikungan tertentu itu diberi rajangan. Kalau orang Jawa, ibu-ibu dapur itu, kalau goreng tempe, itu kan di garis-garis itu, biar asinnya itu masih lekat itu. Ternyata itu menghindari licin. Yang kedua apa? Sepanjang mata memandang, itu hanya melihat mobil-mobil buatan Korea. Apa enggak ada mobil-mobil lain? Ada, cuma jarang. Di jalan ya ketemunya hampir kebanyakan itu mobil buatan Korea sendiri. Di tempat parkiran itu ya gitu. Tidak banyak yang gengsi beli mobil-mobil mahal itu. Enggak. Beda dengan sini. Rakyatnya miskin, gitu. Di parkiran kantor-kantor itu banyak mobil mewah. Dan tidak malu. Pamer kemewahan di tengah masyarakat miskin. Kok tahu masyarakat miskin? Ini sebagian ini ada di sini. Nggak bisa bayar SPP gitu. Kepala rumah tangga sebagai satpam di pensiun, sedangkan anaknya 3 masih sekolah semua. Ya Allah, banyak sekali. Jadi hadirin sekalian yang kami hormati, kemandirian itu tidak nampak. Apalagi kita sekarang hutangnya luar biasa. Loh, kok iso ngerti luar biasa? Saya sederhana. Ya, manajemen ekonomi rumah tangga atau sebuah organisasi, misalnya UMK, ya, itu kan dengan organisasi pemerintah kan tidak jauh-jauh amat. Pada dasarnya itu sama.
Kalau nyusun APB sudah sepertiga lebih itu untuk bayar utang, itu sudah lampu kuning. Sama saja APB tahunan UMK. Kalau 40% Kak ternyata untuk cicilan bayar utang, itu lampu kuning gitu. Itu nggak mungkin bisa mengembangkan karena duitnya sudah habis untuk bayar utang. Kalau jumlahnya hutang itu melebihi totalitas APB, oh itu sudah lampu merah. Lah kita berlebih-lebih. Dan kita kalau hutang itu sudah tidak punya kemandirian. Omong kosong. Ya. Politik luar negeri bebas aktif kok hutangnya bergunung-gunung. Omong kosong. Di sebuah novel Siti Nurbaya, gitu. Si cantik imut-imut dilamar oleh Datuk Maringgih si tua bangka. Itu ayahnya dalam posisi sulit. Karena dia berhutang dengan sang datuk. Tidak bebas lagi, terikat. Yun sewu. Saya punya anak 4, yang 2 hemat, karena hemat punya tabungan. Yang 2 boros, karena boros dia punya utang. Punya utang kepada siapa? Di antaranya ya kepada saudaranya yang hemat itu. Ini rahasia keluarga ini. Gitu. Kalau mereka itu bertengkar sampai puncaknya, ternyata si hemat ini punya senjata pamungkas. Kalau begitu, hutangmu bayar. Maka yang tadinya mentang-mentang punya utang ini, langsung. Ya, nggak berdaya. Orang Jawa mengatakan, seperti wayang hilang gapite. Gitu. Jadi kalau wayang kulit itu sudah nggak ada gapitnya, ya sudah mesti berat. Bapak Talan gimana? Ya itu tadi. 3 kebajikan utama. Poin ketiga dari kemakmuran dari Islam berkemajuan tadi itu. Memegang amanah kebajikan universal yang sekarang semakin sepi, semakin menjauh, itu kan 3. Keteladanan, kesederhanaan, kejujuran. Beri contoh, pemimpin yang jujur sekarang siapa? Sulit. Apa tidak ada? Ada. Tapi sedikit. Kedua juga tidak cocok dengan sistem yang ada. Maka jujur itu otomatis ya tersingkir karena memang tidak cocok dengan sistem. Bandingkan dengan A.R. Sultan Mansur. Ya. Beliau didatangi oleh Bung Karno. Buya, kami mohon untuk menjadi penasehat kami. Apa jawab beliau? Siap. Memang tugas ulama menasihati umaro. Tapi jangan dibayar. Begitu dibayar, saya berhenti. Itu orang dulu. Orang dulu ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, contoh kebajikan. Saya bacakan inilah. Mumpung semangat. Semangat karena apa? Karena makan sorenya tadi. Wah, servisnya ada. Saya carikan, nggih. Lho, sik ora ono piye tapi. Coba satu lagi saya cari. Mudah-mudahan ada. Waduh, belum mau membacakan saja. Intinya, Bung Hatta setelah tidak jadi presiden, anaknya kan ada yang kuliah di Australia.
Waktu itu pasti tahun 50-an sekian itu kan belum setertib sekarang. Maka Putra Pak Hatta ini sering dolan, magang lah di konsulat jenderal itu. Sudah belum kedutaan, mungkin masih konsulat jenderal. Nah, kadang-kadang sang anak ini nulis surat ke ayahnya itu menggunakan amplop kedutaan. Maka oleh bapaknya dikatakan, kalau kamu nulis surat pribadi jangan gunakan amplop kedutaan. Pakai amplop sendiri. Itu kan bukan milikmu. Sekedar amplop loh. Sekedar amplop itu. Ya. Hadirin sekalian yang kami hormati, penutup, dalam yang kemajuan yang seperti ini, saat sekarang ini yang namanya digital itu tidak bisa dihindari. Jadi ledakan teknologi informasi itu sebuah keniscayaan. Maka Muhammadiyah tidak boleh ketinggalan manfaatkan itu. Nyun sewu enggak apa-apa. Dalam hal informasi memanfaatkan teknologi ini, Muhammadiyah ketinggalan dengan NU. Ketinggalan jauh. Nah, ini harus kita bersama-sama. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Contoh dahsyatnya IT itu apa? Kalau saya, itu GoFood. Gojek itu loh. Gojek kemudian GoFood itu loh. Itu kan dahsyat sekali. Mampu merangkum, mampu menginventarisir, mampu ratusan ribuan, bisa puluhan ribu warung. Sehingga bakmi satu bungkus saja terdeteksi. Terdeteksi di yang jual, terdeteksi di sistem, dan terdeteksi di pusat. Dasar banget itu. Bapak beli apa? Ya apa sajalah. Yeah. Itu kan terekam dengan akurat. Kok bisa? Kok bisa? Muhammadiyah belum bisa mau sampai ke sana. Yang ini kami dorong kalau kaitannya dengan kesehatan, yaitu saya di mana-mana mengatakan dua hal. Satu, antrian pasien. Bagaimana pasien datang jam 9, baru dapat giliran jam 12 siang. Sakitnya kan bisa lebih parah tuh itu. Nunggu 3 jam, orang menunggu itu rasanya gimana? Bisa ini diatur dengan IT. Sehingga pasien itu nanti diberitahu datang jam 9:15. Nanti kira-kira dapat giliran jam setengah 10. Hanya nunggu 15 menit. Kemudian juga penyakit diri kita, tidak hanya di BKU, sebetulnya di rumah sakit yang lain, yaitu izin keluar itu. Misalnya opnam, ya, rawat inap selama sepekan, kemudian hari itu dinyatakan oleh dokter boleh pulang. Dokter itu visit jam 10. Ternyata bisa keluar dari rumah sakit itu maghrib karena menunggu proses macam-macam itu, terutama ya kaitannya dengan obat-obatan, kaitannya dengan berapa yang harus dibayar, seterusnya itu. Ini kan bisa diatasi. Jadi dokter mengatakan diizinkan pulang jam 10, sebelum luhur sudah keluar dari rumah sakit. Kita baru mencoba yang ringan-ringan itu. Tiap daerah napa tiap cabang untuk punya web. Tiap cabang. Wah, ini tiap cabang. Saya setuju. Punya web. Bapak akunnya apa Bapak? Yang di tengah ini, yang picisan. Pakai picis. Akun panjenengan apa? Wah, itu memang dunia anak muda.
Mboten napa-napa sing sepuh mboten kertas mboten napa-napa. Aku ni opo? Pak Jamal sudah men-challenge ya, menantang kalau bisa tiap PCM itu punya akun. Kok punya akun, punya web. PCM punya web. Why not? Mengapa tidak? Saya menggunakan kata halaman. Halaman pertama, thread itu mesti welcome. Welcome to PCM Kalirejo. Kalirejo yang kemarin di Lampung, kalau di sini PCM-nya pokoknya selamat datang. Kemudian yang kedua itu kan ada yang mengatakan about us. About us itu apa dan siapa. Diperkenalkan tapang itu. Yang kemudian apa? Ya kalau perguruan tinggi biasanya dimulai dengan visi, misi, kemudian program, kemudian kegiatan. Saya kira mirip-mirip itu. Mirip-mirip itu. So, yang sekarang perlu barangkali di samping risalah Islam berkemajuan juga kalender hijriyah global tunggal. Ini banyak yang belum tahu gitu. Dan ini yang memang masih berjalan pelan-pelan. Ada tanya jawab. Harus ada page tanya jawab itu. Terutama frequently asked question. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat boleh jadi nanti ditanyakan itu. Kaitannya dengan keanggotaan. Harus tahu gitu. Anggota berapa simpatisan. Kalau perlu juga ada testimoni betapa senangnya bermuhammadiyah itu. Secara umum bermuhammadiyah itu kan guyub rukun. Mengapa Muhammadiyah kombangan? Karena guyub rukun. Bersatu. Saya ada cerita seorang ketua cabang Muhammadiyah masuk partai. Selama satu periode kemudian keluar. Sudah saya kapok di partai. Muhammadiyah saja kembali. Kenapa? Kalau rapat di Muhammadiyah itu, kalau rapat itu penuh sendaguro kekeluargaan. Pulang tidur nyenyak. Kalau rapat partai isinya pertengkaran. Bahkan kadang sampai ya kata-kata yang tidak pada tempatnya keluar. Pulang tidak bisa tidur. Saya pilih tidur nyenyak, maka saya kembali ke Muhammadiyah. Gitu. Untuk penggalangan dana. Untuk penggalangan dana. Ada galeri ya bagus. Gitu. Juga ada cerita dari masa ke masa. Memang kalau punya web, tantangan utamanya itu konten. Tapi bisa saja konten itu secara serial diambilkan dari keputusan tarjih. Misalnya gitu. Jadi kan selalu ada. Jadi monggolah dimulai. Kita tertinggal, tapi insya Allah dengan potensi SDM kita miliki, dalam waktu singkat kita akan bisa mengejar ketinggalan itu. Memanfaatkan 5 tahunan yang lalu kita gencar. Data, pengumpulan data, big data gitu. Saya secara iseng tanya, kalau sudah dapat data yang lengkap, yang banyak untuk apa? Masih bingung. Sedangkan kan bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali hal. Dan itu sangat berharga. Maka kita kemarin agak marah sedikit kepada Pak Presiden gitu. Jangan sampai mudah menjual data bangsa ini kepada bangsa yang lain. Ya mengingatkan dengan baik lah. Kalau data kita ini terkenal keluar, nanti banyak hal yang bisa terjadi. Yang terakhir ini dilupakan saja. Ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan yang jawab Mas Jamal, nggih.